tugas harian, saya bikin ya, tugas harian pertemuan 4, oke. Saya bikin ya. Nah, Anda diminta untuk merancang sebuah perusahaan berbasis di bisnis, oke. Perusahaan yang Anda akan rancang boleh perusahaan baru ataupun perusahaan yang saat ini masih bersifat tradisional dalam operasional perusahaan tersebut. Oke, jadi perusahaan yang akan Anda rancang ya, sistemnya itu bisa perusahaan yang seperti kita kasus yang waktu itu, perusahaan yang kakak kelas Anda yang bisnis produk ya. Oke, itu yang sudah ada, tapi Anda mau convert sistem penjualan, sistem marketingnya ke dalam bentuk yang digital. For example, misalnya seperti itu ya. Atau Anda mau punya ide, ada satu usaha yang Anda mau bikin dia langsung dalam bentuk perusahaan yang basisnya e-bisnis gitu loh. Misalnya Anda mau bikin usaha, misalnya usaha apa lah misalnya. Anda mau bikin bisnis konveksi kan. Konveksi yang jualan baju, jahit menjahit. Nah, tapi Anda mau bikin yang basisnya yang contoh, misalnya Anda bikin konveksi, terus orang-orang bisa melakukan penawaran menggunakan sistem. Nah, sistemnya menggunakan website misalnya atau menggunakan aplikasi. Nah, Anda bisa bikin seperti itu. Nah, batasan hanya sampai pada infrastruktur saja, infrastruktur perusahaan yang dalam hal ini kita ngomongnya adalah sistem. Nah, jadi Anda hanya diminta untuk merancang sampai pada infrastruktur. So, for example, saya akan kasih contoh, saya ulangin lagi yang kasus usaha atau bisnis produksi kerupuk. Nah, contohnya misalnya ini, yang pertama Anda deskripsikan bisnis tersebut. Nah, saya jelaskan pada deskripsi Anda harus menjelaskan dan membuat detail bagaimana operasional usaha tersebut. Nah, dalam kasus ini ya, Anda kalau kerupuk berarti misalnya ada material kerupuk yang kasusnya ini, kemudian bagaimana produksinya. Nah, include di dalamnya adalah tahapan produksi, kemudian bagaimana produk ditawarkan. Sudah. Nah, di dalam tahapan produksi ini sudah termasuk sampai tahap apa yang terakhir itu kemarin kita ngomongnya, finish good ya, artinya Anda sudah punya barang yang siap jual gitu ya, sudah dibungkus atau dalam bahasa PT-nya di packing ya.
backing. Nah, kemudian bagaimana produk itu ditawarkan, dalam hal ini berarti ini marketing, kemudian bagaimana produk dijual. Oke, dijual. Itu deskripsi bisnisnya. Jadi harus ada deskripsi bisnisnya. Kemudian sumber daya manusia yang Anda berdayakan atau deploy untuk usaha kerupuk. Misalnya kasusnya kemarin, kasusnya kerupuk, berarti kita sudah ini produsernya 2 orang yang tukang bikin kerupuk, yang bikin 2 orang buat kerupuk gitu ya, buat atau masak lah kita bilang, masak kerupuk. Ya, contohnya ini ya. Kemudian 1 orang delivery staff, misalnya kita bikin delivery staff agar bahasanya agak keren gitu ya. Kemudian representatif sales ya, representatif bahasa kerennya ya. Representatif sales itu misalnya Anda buat tidak terbatas ya, terbatas artinya ini adalah tentatif ya, orangnya nggak menentu, jumlah orangnya nggak menentu, tentatif, jumlah salesnya Anda nggak gaji, tapi kalau yang 1 orang delivery staffnya itu Anda sudah pasti gaji ya. Jadi ini nah ini buat penjelasan. Kalau yang seperti ini jelaskan bagaimana skema representatif sales tersebut. Nah, ini deskripsi bisnis Anda. Nah, jika memungkinkan buatlah skema finansial yang akan Anda akan Anda coba raih. Produksi sama dengan rupiah gitu ya, rupiah bisa bikin. Kemudian biaya delivery, biaya deliverynya berapa, RP berapa, kemudian biaya kita ngomongnya biaya sales berapa, karena representatif sales itu Anda harus bayar dengan menggunakan komisi kan ya, kita menggunakan komisi. Jadi ini Anda buat, kemudian ada misalnya adalah margin sales berapa, nanti Anda bikin berapa margin sales Anda dari total biaya. Kemudian expected profit, misalnya ini kita bikin namanya expected profit aja ya, profit berapa, artinya berapa kira-kira jumlah keuntungan total bersih. Nah, net margin berapa, kira-kira berapa setelah Anda hitung semua, berapa net margin yang Anda ingin dapat gitu loh dari usaha itu. Ini kan masih skema, masih namanya skema finansial ya. Skema finansialnya gimana? Nah, sebenarnya kalau kita bikin usaha yang seperti ini sebenarnya wajar kita bikin ya. Cuman mungkin kita bukan orang finansial, jadi kita saya juga nggak paham bagaimana detail financial engineering-nya. Jadi gimana rekayasa finansialnya seperti apa. Jadi kan di rekayasa itu misalnya saya punya modal berapa, modal saya dari mana saja, bagaimana pembagian modalnya ini, kemudian kalau ada investor bagaimana pembagian hak dan tanggung jawabnya, kalau tanggung jawab berapa, haknya berapa gitu ya. Jadi ini Anda buat di dalam
tugas Anda gitu ya. Kemudian yang kedua, langsung saja infrastrukturnya. Nah, infrastruktur aja langsung, infrastruktur sistem e-bisnisnya, e-bisnis untuk operasi, untuk usaha Anda lah, saya bikin ya, untuk usaha yang Anda buat gitu. Oke. Nah, di sini Anda minta ikutin saja contoh yang untuk kasus ini yang bisnis kerupuk. Nah, kemarin contohnya kita bikin skema ingin menambah produksi, namun menekan biaya, contohnya salesnya Anda nggak mau bayar terlalu banyak, kemudian delivery-nya tidak terlalu mahal gitu loh. Jadi untuk menekan ini, apa yang Anda lakukan? Nah, kemarin saya sudah jelaskan ke Anda bagaimana Anda mau convert sistem yang tradisional menjadi sistem yang menggunakan IT gitu ya. Nah, waktu itu kita bicara bagaimana harusnya si yang punya usaha bikin web misalnya. Berapa biaya bikin web, berapa bikin, apa yang didapatkan, bagaimana cara mendapatkan, kemudian apa saja yang misalnya ya fitur-fitur yang bisa Anda pakai untuk biasanya untuk melampaui yang ini. Nah, infrastruktur ini Anda boleh dapatkan dari mana? Dari sini, dari RPS kita nih, ya, dari RPS kita. Ini sudah ada nih pengenalan e-bisnis, sudah ada dasar e-commerce, sudah ada kemudian infrastruktur nih. Jadi komponen-komponen ini yang Anda harus bahas, termasuk yang ini website. Kemudian Anda bahas di dalam ini Anda mau pakai jenis website yang mana, kemudian ya apakah Anda akan pakai blogging, kalau pakai untuk apa gitu, apakah pakai email, misalnya order pakai email, atau Anda mau invoice pakai email, terserah ya. Sama ada feeds, misalnya feeds itu ya misalnya konten-konten yang ada di dalam website Anda gitu ya. Kemudian Anda mau VoIP misalnya, jika memungkinkan gitu ya, jika memungkinkan Anda untuk bisnis Anda. Nah, di dalam infrastruktur ini diminta untuk menjelaskan apa saja yang akan Anda gunakan. Nah, saya pertegas lagi, jangan hanya menyebutkan, ya, jelaskan secara detail. Contoh misalnya apa itu? Anda mau bikin web. Oke, contoh nih ya, contoh. Anda mau bikin web. Nah, Anda jelaskan web ini untuk apa? Sudah. Web ini akan berisi apa kontennya, kemudian web ini siapa yang mengembangkan. Karena apa Anda harus sebutkan ini contohnya? Misalnya karena ini berpengaruh pada apa? Pada biaya. Kemudian kalau di sini skema pengembangannya seperti apa? Pengembangan seperti apa? Gitu. Bisa saja skema pengembangannya misalnya Anda langsung rekrut satu orang web developer contohnya. Anda gaji per bulan, atau contoh kasus seperti yang kasus usaha kerupuk. Hire orang yang orang yang sudah bisa develop, kemudian Anda bagi dia dalam bentuk komisi boleh, dalam bentuk gaji satu kali project boleh. Contoh dibuatin web, udah selesai.
sisanya Anda yang ngerjain gitu. Boleh-boleh aja gitu. Nah, jangan sampai Anda hanya bikin sebutkan dah selesai bikin web gitu, kan nggak selesai kerjaan Anda gitu. Kemudian apalagi contoh misalnya menggunakan sosial media. Nah, sosial media, oke, Anda harus sebutkan contohnya, misalnya contohnya apa sosial media? Ya, sebutkan langsung apa nama sosial medianya. Contoh tadi kerupuk gitu ya, kita bikin nama kerupuk kampung ekstrim, oke. Misalnya karena rasanya yang ekstrim gitu ya, jadi dia kalau yang pedas banget, kalau asin banget gitu loh, kalau yang besar banget gitu, kalau murah banget gitu loh. Nah, itu yang kita sebut, misalnya Anda kalau pakai sosial media, sebutkan langsung apa sosial medianya, atau di dalamnya Anda sebutkan siapa konten manajernya. Konten manajer itu orang yang bekerja untuk mengelola sosial medianya. Paham ya semuanya ya? Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk Word. Oke. Diminta untuk menggunakan gambar, grafik, chart sebagai pendukung isi. Ya. Jadi silakan gunakan grafik, chart atau gambar Anda ambil dari internet sebagai ilustrasi pendukung konten Anda, tugas Anda. Nah, itu tugas yang akan Anda kerjakan. Ini nanti saya share panduannya ke instruction tadi. Saya copy, saya edit, nanti saya buat di dalam bentuk video aja. Oke. Bisa semua yang di rumah? Baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan nih dari Vina ya namanya. Vina Afika. Oh, Vina Fariska. Nah, Vina tanya begini, biar saya yang di rumah juga tahu tahu ya. Ada satu usaha, tapi yang mengerjakan semua orang, yang mengerjakan semuanya hanya satu orang, gitu ya. Dari production, dari sales, sampai dari operasional semua ya. Semua operasional gitu ya. Oke, anggap misalnya usaha ini tadinya tidak ada sistemnya gitu ya. Semuanya manual gitu ya. So, misalnya kalau kasus seperti ini, Anda harus bikin skenario nih. Atau Anda bikin, misalnya usaha ini kita convert ke dalam bentuk bisnis ya. Nah, kita bagi saja dulu operasional yang dikerjakan oleh si Vina nih. Apa saja operasionalnya? Biasanya kan yang sederhana production, penjualan, marketing, penjualan, sama yang terakhir adalah finance kan. Laporan keuangan. Yang tiga ini yang besar ini loh. Biasanya yang besar ini. Sebenarnya di dalam yang lain, contohnya misalnya supplier Anda, material Anda, kemudian bagaimana penyimpanan Anda, kemudian bagaimana gudang Anda, terus bagaimana perhitungan laba rugi atau accounting Anda, bagaimana Anda menggaji orang, kemudian gimana Anda mengelola orang, misalnya HRD kan ya. Kan banyak divisi-divisi yang harus Anda jelaskan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Anda yang pertama adalah ya udah Anda kolek dulu, kumpulkan dulu kira-kira apa yang dikerjakan oleh satu orang ini dalam bentuk umum aja. Contoh misalnya belanja,
belanja kan. Nah, belanja ini bikin kata-kata yang misalnya apa? Belanja ini material gitu ya. Supply material lah. Belanja kan material kan. Nah, oke, material atau bahasa manajemen lah yang bikin ya. Jangan bikin belanja gitu. Bahasa manajemennya apa gitu. Terus setelah belanja masak gitu ya. Oke, kita bilang masak atau mengelola jadi yang penting jadi mau dijual gitu kan ya. Production berarti kan ya. Produksi. Oke, siapa ini pengelola produksinya? Nah, e-bisnis itu kan kita sudah jelaskan ya minggu pertama, minggu kedua, e-bisnis adalah penggunaan internet dan komputer untuk mendukung bisnis Anda kan. Atau mengganti bisnis yang tadinya dikerjakan tidak menggunakan sistem, sekarang menggunakan sistem. Ini yang Anda harus bikin gitu loh. Contoh tadi kasusnya yang tadi, oke sekarang belanja orang gitu ya, Anda mau ganti sistemnya nggak? Oke sekarang Anda, karena Anda sendirian, Anda pakai sistem nih. Nah Anda di rumah aja, tapi Anda pakai misalnya gantikan Anda sendiri belanja Anda itu pakai suruhan gitu loh, kurir gitu loh. Oke, Anda bikin daftar belanjanya, kasih ke orang, tapi Anda harus jelaskan di sini. Nah, sistem kurirnya seperti apa? Jadi Anda punya sistem untuk mengatur bisnis Anda dalam hal ini adalah untuk belanja kan. Nah, jelaskan seperti ini. Pakai sistem apa? Oke, Anda boleh menggunakan yang sederhana misalnya adalah WhatsApp bisnis. Nah, itu juga menggunakan e-bisnis loh. WhatsApp bisnis, Anda bikin satu account WhatsApp bisnis, kemudian Anda minta ke orang untuk ini apa namanya mengakomodasi belanja Anda. Gitu. Siapa yang mengerjakan ini? Ya Anda sendiri pun boleh sebenarnya operatornya gitu. Kemudian lanjut production, misalnya di production Anda, ya ini kan teknis ya. Production itu kan nggak mungkin juga kita pakai karena secara teknis itu kan pengerjaan dari barang nggak jadi barang jadi gitu. Ini nggak perlu dikerjakan dalam bentuk elektronik atau internet ya. Tapi yang perlu Anda kerjakan di sini adalah misalnya kalau Anda memang punya sistem di sini dan itu bisa dibikin dalam bentuk sistem, ya bikin. Contoh di production misalnya, kalau di PT, di perusahaan-perusahaan besar kan production, misalnya jam kerja, karyawannya kan ada jam kerja kan, gitu loh. Kalau Anda ada nggak jam kerjanya? Atau misalnya pencatatan material yang dipakai di dapur, kemudian nanti akan berpengaruh pada jumlah material stok, ya nggak sih? Garam Anda beli 2 bungkus, oke, contoh. Tapi hari ini Anda sudah pakai 1 bungkus, sisanya 1 bungkus. Oke, kalau yang 1 bungkus mungkin gampang ya. Tapi kan ini kan hanya garam doang yang kita ngomongin. Sedangkan Anda mau bikin production itu ada puluhan. Ada bawang, ada cabai, ada gula. Anda nggak mungkin hafal semua kan. Jadi untuk production apakah Anda mau pakai sistem? Contoh for example misalnya Anda mau produksi 100 paket makanan atau minuman misalnya gitu. Berapa jumlah produksi Anda untuk mengeluarkan atau menghasilkan yang 100 ini gitu. Nah, apakah Anda mau pakai sistem? Ya kalau mau pakai sistem, bikin sistemnya dan jelaskan apa sistemnya. Nah, itu yang Anda kerjakan. Oke, web itu fungsi apa? Di sini saya sudah bikin tadi. Web ini untuk apa? Kemudian web ini kontennya apa? Isinya apa nanti? Apakah ini web ini dalam bentuk penjualan, untuk jualan online? Apakah hanya untuk promosi? Atau hanya untuk mengasih tahu ke orang bahwa Anda punya usaha web? Usaha dan di web ini Anda mau memberitakan orang itu aja. Namanya ini kalau dalam bahasa kita, bahasa informasi, namanya adalah landing page. Landing page itu biasanya 1 halaman doang. 1 halaman, 2 halaman maksimum. Jadi hanya ada media untuk mengasih tahu bahwa ada produk ini. Gitu loh. Nah, kalau web content itu biasanya berisi contoh review, deskripsi barang, kemudian gambar dan detail-detailnya gitu. Apa spesifikasi barang ini dan di mana kelebihannya kayak gitu. Biasanya kalau barang itu nggak ada kekurangannya nggak ada yang ditampilkan. Nah itu yang kita sebut dengan namanya konten.
Nah, siapa yang ngembangin? Bagaimana skema pengembangannya? Apakah insourcing? Apakah outsourcing? Insourcing itu berarti Anda hire orang, rekrut orang, kembangkan web Anda. Outsourcing misalnya, apakah Anda kasih web Anda dikerjakan oleh orang lain atau perusahaan lain, kemudian Anda tinggal pakai. Kemudian siapa operatornya? Anda coba bikin skema